Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berpengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Bisnis Syariah, Bapak Dr. Rando Safulion, SEME, yang sama-sama saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan bacakan materi kami tentang keragaman lingkungan dalam manajemen syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang keberagaman lingkungan dalam manajemen syariah. Pertama, lingkungan internal dalam Islam. Lingkungan internal adalah aspek-aspek yang ada dalam perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah suatu proses perencanaan yang strategi yang mengaji tentang faktor internal sehingga dapat diketahui di mana perusahaan tersebut memiliki kelemahan dan kekuatan. Faktor-faktor dalam lingkungan internal ini yaitu segmentation, targeting, positioning, dan marketing mix. Dalam marketing mix terdapat beberapa variabel yang dikenal dengan 4P, namun dikembangkan menjadi 7P. Variabel-variabel tersebut yaitu pertama, produk atau produk, 2. Harga atau price, 3. Tempat atau place, 4. Promosi atau promotion, 5. Sumber daya manusia atau people, 6. Proses atau proses, 7. Bukti fisik atau physical expedient. Selanjutnya, lingkungan eksternal dalam Islam. Analisis lingkungan eksternal ini bertujuan untuk menelaah peluang dan ancaman yang ada di luar perusahaan supaya membantu perusahaan dalam pengendalian jangka pendek oleh manajemen pucuk. Dalam lingkungan eksternal ini terdapat beberapa aspek yang terbagi menjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro merupakan lingkungan yang berhubungan erat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani perusahaan. Pelaku-pelaku yang ada dalam lingkungan mikro ini yaitu pertama, pemasok, kedua, perantara pemasaran, ketiga, pelanggan, keempat, pesaing, dan yang kelima, masyarakat. Sedangkan lingkungan makro adalah berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan makro yaitu pertama, lingkungan demografi, kedua, ekonomi, ketiga, lingkungan alam, keempat, teknologi, dan yang terakhir, politik dan budaya. Selanjutnya, konsep syariah tentang CSR. Dalam perspektif Islam, Corporate Social Responsibility atau CSR ini merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. CSR ini merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pemilik mutlak atau hakiki kepemilikan sedangkan manusia hanya sebagai pemilik sementara atau temporer yang berfungsi sebagai penerima amanah. Setelah dilakukan penelitian, CSR ini ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia yang sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dan dapat dipresentasikan dalam 4 aksioma yaitu kesatuan atau tauhid,
keseimbangan atau equilibrium, kehendak atau free will, dan tanggung jawab atau responsibility. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan atau kelemahan, yang berarti sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk menghindari ancaman dengan cara yang paling efektif. Yang kedua, analisis yang dapat dilakukan pada lingkungan eksternal perusahaan dilakukan untuk menelaah peluang dan ancaman dari luar organisasi untuk membantu pengendalian jangka pendek oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga, corporate social responsibility merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok 4. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.